kan nggak ketemu, jauh jaraknya, nggak bisa nelfon. Kenapa? Kemarin katanya mau video call sama Abdul. Sekarang kan ada orangnya nih. Mau ngomong apa? Kamu boleh, ayo. Malu kenapa? Coba ngomong. Itu ada bapak ada ibu, mau ngomong apa? Dia apa? Nggak apa-apa. Ini kan ibu udah nganggap kamu anak saya. Ayo, kamu bilang apa sama Abdul? Ayo. Malu kenapa? Nggak apa-apa, nggak malu, nggak usah malu. Kenapa malu? Nggak boleh ada yang mau diomongin nggak ya. sama ibu sama bapak? Terima kasih, minta maaf atau apa? Terima kasih ya Pak, Bu. Udah mau terima Jaga saya. kesehatan Neneng ya. Ya. Kalaupun dia saya suruh nunggu sampai ada tahunan atau 2-3 tahun umur dia cukup, saya siap. Soalnya ini anak saya demen, suka banget sama Adul, sama bule, nggak bisa dipisahin. Abdulnya masih suka sama bule. Walaupun keadaan bule hamil kayak gini, bukan anak Abdul. Iya, masih suka. Kedua, toh tidak katanya, emang kata bapaknya dia anak yatim. Pikir saya ke depan ini Adul ini biar menjadi berkah lah dalam rumah tangganya nanti. Soalnya sebaik-baiknya di dalam rumah itu kan ada anak yatim. Makanya saya mau ke depanin, mau kejadian bagaimana emang harus jadi mantu saya ini gitu. Ada kemarin dicoret-coret atau pakai pulpen gimana sih, nggak paham juga saya. Tapi namanya identitas anak itu nggak boleh dicoret-coret, kok bisa dicoret-coret gitu kan, harus pengurusan lagi jadinya. Pokoknya untuk bule ini banyak banget complicated ya urusannya, karena nenek kakeknya juga ODGJ ya, kamu ya? Nenek kakek kamu ODGJ? Iya, gangguan mental. Nah, itu lagi kita mau urus juga untuk ke rumah sakit jiwa, tapi ternyata tidak ada juga data dirinya gitu. Jadi kita mau bawa pun kesulitan, makanya kita mau ngurusin bule. Yang penting adiknya udah selamat nih sekolah, kebutuhan adiknya juga insya Allah terpenuhi, mulai dari tas, sepatu dan lain-lain. Nah, yang kedua ini bulenya udah di yayasan, udah aman gitu, alhamdulillah. Di sini baik-baik Kak? Iya. Baik. Makan sehari berapa kali? 3 hari. Bisa makan snack atau kebutuhan. Dia kan namanya lapar ya, namanya orang hamil kan bawahnya lapar mulu, entah mungkin nyemil atau apa. Di sini bebas mau makan mau apa gitu. Sama bulenya yang penting betah, dan alhamdulillah anaknya juga betah. Dan bule sekarang belajar apa? Hah? Ngaji. Itu namanya ngaji. Ya. Belajar ngaji. Udah Iqra berapa? 1. Iqra 1. Iya. Udah bisa sholat belum? Belum. Tapi lagi belajar sholat ya? Jadi ketika kita mengajarkan anak agama dan berhasil, itu adalah suatu keberhasilan yang tidak bisa dibayarkan pakai apapun. Kebanggaannya tuh luar biasa dunia akhirat ya, karena itu kan kita mendidik anak. Sekali lagi mungkin di yayasan kita mencoba untuk merubah switch polanya bule yang tadinya keras gitu ya, tadinya dia nggak bisa diatur, nggak betah dia di rumah. Tadinya kan dia minta pulang dulu, bener nggak bule? Dikit-dikit minta pulang, minta keluar, mau kemana, nggak biasa. Karena namanya dia biasa setiap hari ke pasar, ke sini.
Dan akhirnya sekarang dia sudah betah. Ada temennya. Siapa namanya? Aji sama Puspita. Siapa lagi? Tri. Itu seumur ya sama Bule ya? Tri. Ya, beda jauh. Emang Tri berapa? 17. Oh 17. 16. Ya, 16. 16 tahun, beda 2 tahun. Saya di sini hanya bisa membantu sesuai dengan keterbatasan saya gitu. Dalam arti ya saya menyelamatkan dulu nih anak-anaknya ini. Untuk urusan kesepakatan dari Bapak, Ibu, Abdul dan keluarga sana itu dibicarakan lagi, nanti atur waktu dulu. Tapi yang penting Bapak lihat kondisi Bule seperti ini, ya Ibu juga melihat kondisi Bule seperti ini. Nanti pada saat saya selesai merawat Bule, mungkin setelah melahirkan atau apa, kita kembalikan ke keluarga. Dan mungkin kalau pada saat nanti udah menjadi mantu Bapak, saya cuma nitip dilanjutkan untuk agamanya aja ya. Mau sekolah nggak? Pengen sih. Iya. Tapi pengen belajarnya nggak? Belajar apa? Belajar matematika. Hah? Ya, dia kenapa dia? Kenapa? Senyum-senyum aja. Maksudnya dia kok nggak ngerti sekolah, mengaji, sholat aja kata Abdul belum bisa. Iya belum. Baca Al-Fatihah belum bisa kamu. Belum. Belum. Ya Allah. Kemarin diajarin nggak sama Mbak Isma Al-Fatihah? Iya. Diajarin. Pelan-pelan ngikutin ya. Doa makan udah bisa belum? Belum. Iya, belum. Diajarin. Makan. Doa makan sebelum makan. Belum makan. Gimana? Iya, tahu. Tapi diajarin kan? Diajarin. Karena semua yang ada di yayasan sebelum makan itu doa bersama. Standar lah, standarnya seperti itu. Diajarin ya. Ada pengajiannya. Kalau kita ngaji itu kewajiban ya. Karena kan kita merawat orang, kalau nggak diajarkan agama, kita yang berdosa juga gitu. Walaupun mungkin ada gangguan mental atau apa, tetap agama itu kan nomor 1 ya. Kita boleh lupa ingatan nama, boleh lupa alamat, boleh lupa nama orang tua, tapi kan kalau agama nggak akan mungkin lupa, kan itu adalah basic yang ada di dalam diri kita. Gitu. Bule ada mau sampein nggak sama Abdul? Apa dulu kamu? Katanya mau ketemu Abdul. Nanti kan nggak ketemu, jauh jaraknya, nggak bisa nelpon. Kenapa? Kemarin katanya mau video call sama Abdul. Sekarang kan ada orangnya nih. Mau ngomong apa? Kamu boleh, ayo. Malu kenapa? Coba ngomong. Itu ada bapak ada ibu, mau ngomong apa? Malunya apa? Nggak apa-apa. Ini kan ibu udah nganggap kamu anak saya. Ayo, kamu bilang apa sama Abdul? Ayo. Malu kenapa? Nggak apa-apa, nggak malu, nggak usah malu. Kenapa malu? Nanti kalau ke depannya Bule suka kabur-kabur? Enggak. Enggak. Jangan itu ya. Jangan suka ini ya sama Enggak ya? orang lain. Nggak boleh. Enggak, ibu kalau waktu di rumah ibu kabur-kabur nggak dia? Enggak. Enggak, baru satu malam aja. baru dia semalam bilang, dong. iya. Baru Saya semalam juga saya baru kaget kenal kan, itu. orang belum ditikain kok udah disuruh kemari Suruh gitu sama saya. bapaknya, saya mau. Nggak boleh, Bu. Suruh kesini. Makanya Abdul pas marah. kita- Kakaknya Abdul yang pertama marah. Kok kenapa nginep? Oh, katanya biar lebih akrab sama keluarga kita. Nggak Kata boleh, saya gitu, Pak. ya Allah, kata saya. Nggak boleh lah. Iya, Orang bukan selama pemerintah. ini Bu, selama ada kejadian ini, Diem banget. dampaknya itu kalau bagi pedagang kayak saya itu ada dampaknya. Di bawah pun usahanya susah. Dari makanya saya secepatnya pengen bebersih itu sama dia. Jadi segala-gala ibarat kotoran-kotoran Kayak itu kena harus imbasnya gitu. harus iya. Sampai sekarang saya belum usaha karena satu mikirin dia, Iya, Bapak dagang apa? dagang ikan sih. Kalau pagi itu borong-borong Madura, kalau Madura dagang malam, paginya kan dia pada pulang tuh, sisa-sisa Madura kan kita ngeborong-borongin dia. Ibu rumah tangga?
ibu rumah tangga, cuma ngurus masak, nyuci, udah kayak gitu. Ini Abdul paling kecil, kakak-kakaknya Kakaknya udah pada nikah semua. Oh, tinggal Abdul. Udah pada punya anak 3. Yang Oh, satu, gitu, Bu. iya. Udah pada Gimana nikah. tuh? Katanya kemarin mau telepon Abdul. Iya, karena ketemu kamu ngomong apa? Nggak apa-apa ya. Kalau video call nggak boleh. Kemarin kamu masih mentalnya belum ini, nangis mulu soalnya. Nangis ya. Kalau nangis kesian bayinya kan, Bu. Iya, Ya kita betul. pikirin kan, namanya nangis kan kena psikis ke perut. Kan waktu rumah saya rambutnya panjang banget ya ini. Kita potong, Bu. Kutuan iya. parah, Bu. Iya benar. Kutuan banget. Malah bagusan kayak gini. Lebih bersih ya, Bu. Iya. Sehatan di sini kayaknya emang kesehatan di sini. Lebih bersih, Bu. Kulit juga lebih bersih, Bu. Berarti kulitnya putih, emang dia bersih kulitnya, tapi di sini lebih bersih. Awalnya kan Kemana-mana. ini, Bu. Awalnya ya mungkin karena sering panas-panasan ya, Bu. Iya. Hitam, terus udah gitu nggak jarang mandi ya. Jarang. Apa di sana nggak ada Di air? sana jarang mandi kan? Di pasar nggak ada air. Jarang. Jarang. Jarang mandi. Masya Allah. Mandi Nah, kamu kenapa nggak mandi? di pasar ada was ya. Ada WC kan mandi, beli sabun mandi. Kenapa nggak mandi? Kan gerah kalau nggak mandi. Udah mandi. Nggak pernah mandi. Udah. Ya Allah. Itu di sini kan kalau di sini Bu mandi harus Bu sehari 2 kali 3 kali. Mas, jadi kan nggak ada kutu rambut. Sekarang masih gatel nggak? Tadinya Bu rambutnya panjang terus dia gini-gini garuk terus dibuang sama dia kutunya gini-gini Allah. dibuang, bener nggak? Terus dibilangin Bule jangan sering buang kutu, kan semua jadi pada ketular Pak anak-anak kutu, saya. iya, Terus akhirnya kita izin sama keluarga, Bu Pak ini rambutnya kita pendekin ya soalnya kutuan. Iya. Udah gitu semua anak-anak pada ketularan. Boleh Akhirnya sama bapaknya itu. boleh. Iya, Terus kita rambut pendekin panjang gini. banget lagi itu. Lagi ke rumah saya rambutnya panjang banget segini nih. Oh digituin aja pada. Saya aja ngomong aja dia nggak ini. Nggak nyambung ya Bu? Kagak. Bule kamu minta mas kawin apa? Cincin apa-apa. Dia begini-gini aja rambutnya digituin. Jawab, ibu nanya. Saya malah ngegodain cucu saya yang Tasya itu. Dia main ke rumahnya kakaknya Abdul, yang nomor 2. Dia ngodain dia aja, main masak-masakan itu Pak. Saya tanya, Bule, kamu minta apa mas kawinnya? Malah dia begini aja, nggak jawab. Belum ini belum. Nggak ngerti kali ya. Terus ya Allah, kenapa? Tapi ini faktor lingkungan juga Betul Bu. ini Bu pengaruh Bu, karena lingkungannya kan juga kayak pasar gitu. ya, Bu. ini Iya. saya lihat banyak aqua bekas. Bukan masalah lingkungan pasar sih, tapi mungkin Dia emang sama aslinya keluarga. kamu orang mana sih? Cikarang, pasar Sekarang? baru. Pasar Baru. Iya. Kamu udah lama Udah nyambung di ya, situ? Bu? Udah. Iya. Udah lama Masa tinggalnya di pasar, kamu punya rumah enggak? punya Oh, rumah yang sama nenek? Sama nenek kamu? enggak. Bukan, beda lagi. Iya, makanya kalau saya tanya aja dia buang muka, terus begini, nggak pernah jawab di rumahnya. Sekarang udah mendingan lah Bu, udah Iya. membaik. Himba ilmu di sini yang banyak biar bisa sholat. Ya boleh ya. sholat, ngaji. Ngaji, Ya. nah. Baru Iqra, Abdul udah bisa baca Al-Quran dia mah. Nanti Belajar kalau sholat lagi itu ke masjid dia. Pas Isa ya Abdul ya. Iya. Dia belum bisa sholat, katanya. Belum bisa baca Al-Fatihah, belum. Katanya. Ya Allah, kata saya. Belum bisa baca di Al-Fatihah. sini diajarin terus Bu. Iya, Alhamdulillah ya. Tapi Karena- daya tangkapnya kan kurang Bu. Iya, karena usianya udah ini. Kecuali anak-anak umur 2 tahun, 3 tahun tuh ya. Tuh rambutnya digituin terus ya ini. Tapi dia sekarang betah di sini ya. Kan? Betah Bu, udah nggak minta pulang. Alhamdulillah, iya, betul. Sholat ya, belajar ngaji ya. Tahu aja sudah tuh. Ini sekarang udah ketemu sama Abdul Abdul? ngomong Iya. apa yo? Hah? Iya. Cinta. Jauh jaraknya. Cinta sama Abdul. Iya lah cinta, tahu cinta emang. Cinta apa? Hah? Kamu sayang sama Abdul? Hah? Iya. Nanti bayinya buat siapa? Buat siapa bayi kamu? Hah? Mau dikasih sayang nggak? Hah? Iya. Mau ditaruh mana bayinya? Saya kalau sama anak harus sayang. Nanti bayinya lahir dikasih siapa? Hah? Titipin sini? Iya. Lah,
kenapa dititipin? Kamu yang ngurus satu. Kamu kan sebagai ibu, udah jadi ibu nanti. Sama tuh ya, dia udah nggak ngerti lah. Gitu. Jadi intinya itu aja Pak, kalau dari saya. Nanti sekiranya kapan ada waktu kita bicara sama keluarga di sana. Iya. Saya kasih pemahaman juga ya keluarga di sana biar nggak ngerongrong kapan nikah aja gitu. Iya. Bukan masalah kapan nikah, kita besok nikah juga Iya, bisa. bisa, Tapi iya. masalahnya kan di agama boleh tidak Boleh. orang hamil dinikahkan. Iya. Gitu kan, seperti itu gitu ya. Jadi bule juga jangan nanya kapan saya dinikahin ya. Belum boleh bule sampai melahirkan. Ya, tercantum di situ di hadis. Ya, nggak boleh emang. Betul nggak? Tuh, jadi after Januari mungkin nanti dibicarakan lagi. Tapi Iya. kalau bapak mungkin sama ibu mau diketemukan, boleh nanti kapan atur waktunya Pak, Bu, ya, untuk ketemu sama siapa? Bapak Bule, keluarganya Bule. Keluarnya Bu, iya Bapak Mus. Iya Pak Mus. Tapi kalau mau dimusyawarahkan tanpa saya juga boleh. Pihak dari keluarga maunya seperti apa, saya ikut aja. Gitu. Ada lagi? Sekarang kamu ketemu Abdul lagi ngomong apa? Kan jaraknya jauh, nggak bisa. Ayo cepet ngomong sama Abdul. Ya, aku malu. Ngomong apa aja terserah. Nggak apa-apa, ya ngomong apa kamu? Malu, katanya malu. Allah, boleh. Nggak minta pulang kan ini? Nggak minta ikut kan? Enggak. Oke. Nggak betah ya kamu di sini ya? Betah di sini. Iya, daripada hidup di pasar nggak ada. Aku udah bilang Bu, daripada kamu di pasar kondisi tidur kayak gitu, gitu kan kasihan ya Bu. Kasihan, Terus ya. makan juga nggak. Makannya telat-telat Iya, ya. Ya Allah, telat-telat. nunggu bapaknya jual itu. Ya betul, nunggu bapaknya hasil mulung itu Bu. Iya. Makanya ya mungkin dia salah pergaulan kali ya Bu dengan Iya betul. jalan kayak gitu, dia lapar mungkin. Iya, Terus karena lapar. ya perut kan nggak bisa toleransi Bu, nggak anaknya bisa banyak. tahan ya gitu. Iya. Kasihan banget ini dia, ya Allah. And I don't know why I feel this way. Now I'm in the corner and watching you smile. Udah boleh ada yang mau diomongin Baik nggak ya. sama ibu sama bapak? Terima kasih, minta maaf atau apa? Ya, terima kasih ya, Pak, Bu. Udah mau terima Jaga saya. kesehatan neneng ya. Ya, Bilang dong, terima kasih udah mau terima Ngaji, sholat ya di sini ya. Saya lagi banyak terima kasih sama Kasihan ibu. banget ini, ya Allah. Ya, Ini bersih banget. alhamdulillah ini. dilihatnya ini anak sekarang Kulitnya agak putih banget sehat sekarang gitu, lebih. bersih. Maksudnya emang tadinya mah di rumah kata Nih, saya ini anak. dengerin. Nanti kamu harus jadi Alhamdulillah, perempuan terima baik kasih ya. sama ibu. Jangan begitu lagi, nggak boleh, nggak minum obat-obatan nggak boleh ya. Anak perempuan nggak boleh. Nanti kamu diapain? Tangkap sama polisi, nggak boleh ya. Emang kalau setahu saya sih Kasihan. emang di situ gudang ya Bu. Padahal dia cantik ya, Masalah sebenarnya dia cantik ini. Obat-obatan itu. Menurut kamu ya Allah. Nah kalau saya kan di pasar emang udah puluhan tahun. Jadi saya bergaul sama siapapun bergaul. Cuman kalau sama yang kira-kira yang kagak benar saya Beda pasar ya Pak, tapi satu. Jadi satu sama, yang saya tanya sama. Sama dia di atas, saya di bawah gitu. oh gitu. Iya. Pasar sayuran, nyampur terus pasar ikan. Jadi si bule Saya bilang kaget banget ini punya anak yang saya bangga-banggain. Ya, dia mau dia Dimadrasahin, lagi ngaji, sekolah dia agama. ngaji, dia belajar. Masih. Dia sekarang udah bisa ngaji. Sekolahnya Kecolongan sampai juga SMP, saya. cuman dia kayak gitu dulunya bolos. Jadi saya, kalau kakaknya mah SMA semua. SMS semua. Iya, dia doang nih sampai SMP aja. Tapi dia belajar ngaji, rajin ngaji dia. Kalau habis maghrib, sholat maghrib ngaji. Dia bisa baca Al-Quran, alhamdulillah. Kamu belajar ngaji ya di sini, sholat. Ya, iya bilang jawab. Nah gitu. Nggak boleh kayak gitu lagi ya, kayak kemarin-kemarin. Tapi alhamdulillah nih Bu, kayaknya ke depannya nggak ada masalah yang menyangkut masalah hukum ini. Soalnya sebenarnya kejadian ini saya nggak bisa tidur Bu. Enggak Pak. Lalu belum ketemu sama ibu sebetulnya saya belum tenang benar saya. Sampai ngomong ya Allah. Makanya dari kemarin-kemarin kali ibu janji kata saya lagi kerja kayak lagi kuli ngorek gitu saya. Bu Novi katanya mau kemari ya, udah buru-buru udah mandi. Saya tungguin gak ada datang juga. Terus waktu ibu yang ke Jakarta tuh ya, Iya.
waktu saya lagi sholat tuh. Polres Jakarta Barat. Ya, nggak ada waktu, sempit, ya udah besok ketemu. Ya Allah, Ini yang saya khawatir banget, takutnya masalahnya ke hukum doang saya gitu Bu. Yang saya khawatirin ini, jangan sampai gitu anak masuk penjara, amit-amit saya.